Dua pemain keturunan lagi diusahakan diproses naturalisasi. Anak asuh Jose Mourinho berpotensi perkuat timnas. Belanda sebut midfielder Sergio Ramos dari Indonesia. 3 striker lokal timnas Indonesia menggila di klub. Justin Hubner ngamuk Indonesia ditempatkan di posisi 15 negara paling gila sepak bola. Pelatih Manchester United Erik ten Hag mengirim pernyataan ancaman untuk FC20 jelang kedua tim bentrok di matchday pertama Liga Europe 2024-25. Tepatnya, Erik ten Hag memperingati tim yang diperkuat oleh midfielders itu untuk waspada terhadap kebangkitan Rasmus Højlund dan juga Marcus Rashford. Ten Hag mengungkapkan Rasmus Højlund telah pulih dari cederanya. Pelatih asal Belanda itu meyakini Højlund dan juga Rashford akan memberikan dampak besar untuk permainan setan merah atau julukan Manchester United. Tentunya ini akan menjadi peringatan serius untuk barisan pertahanan FC20 yang juga dikawal oleh midfielders. Midfielders sendiri merupakan calon pemain timnas Indonesia yang sedang menjalani proses naturalisasi. Bek 23 tahun tersebut merupakan pemain andalan The Tigers atau julukan FC20. Hingga saat ini midfielders sudah membukukan 1 assist dari 5 penampilan untuk FC20 di Liga Belanda 2024-25. Dan tentunya menarik untuk menantikan performa midfielders saat membela FC20 kontra Manchester United. Anak asuh Jose Mourinho di Fenerbahce, yakni Jadon Oosterwolde, berpotensi untuk memperkuat timnas Indonesia asuhan Sinteyong. Keputusan ini bisa saja diambil, berhubung Jadon Oosterwolde tak kunjung dipanggil oleh timnas Belanda. Di musim pertama membela Fenerbahce, Jadon Oosterwolde tampil brilian. Ia dipercaya tampil dalam 43 pertandingan dengan koleksi 2 gol. Sayangnya ditangani Jose Mourinho per musim 2024-25, Fenerbahce kalah agregat 2-3 dari wakil Prancis Lille di babak ketiga kualifikasi Liga Champions 2024-25. Jadon dan juga Fenerbahce pun gagal ambil bagian di Liga Champions 2024-25. Terlepas dari itu, apa yang sudah ditunjukkan oleh Jadon Oosterwolde masuk kategori baik. Namun ia tak kunjung dilirik oleh pelatih timnas Belanda senior Ronald Koeman. Jadon tak dilirik karena timnas Belanda diisi banyak fullback kiri berkualitas. Salah satunya adalah Nathan Ake. Pemain sekelas Ian Maatsen saja dimainkan di timnas Belanda U21. Karena itu jangan kaget jika nantinya Jadon Oosterwolde memilih gabung dengan timnas Indonesia. Terlebih rekan seangkatannya di FC20 yakni midfielders sudah memilih untuk menjadi warga negara Indonesia. Midfielders masuk dalam tim terbaik pekan ke-6 Liga Belanda 2024-25 versi Woodcourt. Calon pemain naturalisasi Indonesia itu dinilai tampil bagus pada laga FC20 Enschede melawan Almere City FC. Pemain berdarah Manado itu mendapatkan tempat dalam tim terbaik pekan ke-6 Liga Belanda. Midfielders masuk dalam tim terbaik bersama 3 bek lainnya, yakni Bart van Rooij dari FC20, Josip Sutalo dari Ajax Amsterdam, dan juga Anas Salah Eddin dari FC20. Bek berusia 23 tahun itu diberikan nilai 7,50 untuk penampilannya bersama FC20 pekan ini. Tentunya nilai itu tak terlepas dari penampilan impresif Miss yang tidak tergantikan sepanjang pertandingan. Kabar midfielders jadi pemain naturalisasi Indonesia ramai di Belanda. Pasalnya pemain 23 tahun itu lebih memilih timnas Indonesia ketimbang Belanda. Saat berbincang dengan pemain Belanda lain yang juga berdarah Indonesia yakni Mauro Zylstra, menyebut Hilgers sebagai Sergio Ramos dari Indonesia. Miss Hilgers dan Eliano Renders benar-benar pemain terbaik. Miss Hilgers kita tahu kualitasnya, dia adalah Sergio Ramos dari Indonesia, ujar pembawa acara podcast tersebut. Untuk timnas Indonesia ini benar-benar nyata, mereka akan mendapatkan kualitas luar biasa. Yang saya tahu midfielders sempat diincar PSV dan PSV sangat beruntung bisa memilikinya. Ya, masa depan timnas Indonesia diprediksi main bagus setelah memiliki midfielders dan juga Eliano Renders. Saat ini timnas tengah menjalani babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam 2 pertandingan pertama di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia menahan Arab Saudi 1-1 dan juga Australia 0-0. Ex-pelatih timnas Korea Selatan Jurgen Klinsmann singgung efek hadirnya Sinteyong sebagai juru taktik timnas Indonesia. Pria asal Jerman tersebut sudah paham dengan karakter dan juga ciri khas warga Korea Selatan. Menurutnya para pemain Korea Selatan punya karakter pekerja keras, disiplin dan juga pantang menyerah. Jurgen Klinsmann juga menyinggung efek tersebut untuk timnas Indonesia.
Jurgen Klinsmann memuji timnas Indonesia yang mendapatkan efek positif dari hadirnya seorang pelatih dari Korea Selatan. Pria yang pernah berseragam Inter Milan itu berharap timnas Indonesia bisa meraih prestasi terbaik bersama Sinteyong. Saya pikir sekarang semuanya bisa berjalan baik untuk Indonesia dengan pelatih dari Korea Selatan. Semoga demikian. Saya berharap yang terbaik untuk Indonesia, tutur Jurgen Klinsmann. Saya rasa ada banyak sekali karakteristik positif dalam kultur Korea Selatan yang semoga juga bekerja untuk timnas Indonesia, ucapnya. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan ada 1 atau 2 pemain keturunan lagi yang diusahakan untuk diproses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Arya Sinulinga saat ditanya mantan bek timnas Indonesia Hamka Hamzah di channel YouTube-nya yang bertajuk Bebas, Bisa Ada, kata Arya Sinulinga. Namun Arya Sinulinga sadar tak mudah meyakinkan 1 atau 2 pemain ini. Masih butuh proses untuk meyakinkan agar pemain-pemain ini bersedia untuk memperkuat timnas Indonesia. Nama-nama tersebut memang agak berat karena masih dalam proses. Namun ada juga yang bisa kita ajak ngobrol. Mungkin 1-2, lanjut pria yang juga menjabat sebagai staf khusus Menteri BUMN ini. Sekarang yang jadi pertanyaan siapakah pemain yang dimaksud oleh Arya Sinulinga? Ya oleh Romani dari FC Utrecht dan Jairo Ridewong dari Royal Antwerp FC berpotensi menjadi sosok yang dimaksud. Pemain Wolverhampton Wanderers U21 Justin Hubner tak terima Indonesia ditempatkan di posisi 15 dunia sebagai negara paling gila sepak bola. Di unggahan akun Instagram @seasiagol, Justin Hubner menyebut bahwa Indonesia seharusnya menempati peringkat 1 dunia. Seharusnya Indonesia nomor 1, kata Justin Hubner di unggahan @seasiagol yang merilis daftar 20 negara paling sepak bola dunia versi Ticketgam. Ya, Ticketgam baru-baru ini melakukan survei kepada 42 negara untuk mencari negara mana yang paling fanatik kepada sepak bola. Dan hasilnya, Inggris berada di posisi teratas dengan nilai 8,37. Bertenggernya Inggris di posisi puncak memang tidak mengherankan. Lanjut ke posisi 2 dan juga 3 ada Spanyol serta Jerman yang sama-sama mendulang 7,87 poin. Brazil di posisi keempat dengan 7,60 poin, melengkapi 5 besar ada Italia dengan 7,52 poin. Mauro Zilstra bersikap realistis soal peluang timnas Indonesia di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain FC Volendam U21 itu berharap skuad Garuda bisa finish posisi 3 atau 4 untuk bisa berjuang lewat babak keempat. Zilstra pun sejatinya sangat berharap bahwa timnas Indonesia bisa mengamankan tempat di 2 teratas grup C. Namun striker berusia 19 tahun itu sadar hal tersebut sangat sulit karena ada Jepang dan juga negara kuat lainnya seperti Arab Saudi dan juga Australia. Tentunya saya ingin mereka bisa mencapai 2 teratas, nomor 1 atau 2 di grup, ujar Zilstra sumber kanal YouTube Yusa Nugraha Selasa 24 September 2024. Tapi itu tentu saja sangat sulit karena Jepang tentunya sangat kuat. Mereka sangat baik, dan peringkat kedua juga sulit karena tentunya banyak negara yang hebat di grup, sambung Mauro Zilstra. Karena itu Mauro Zilstra berharap bahwa timnas Indonesia bisa mengamankan posisi 3 atau 4. Dan menurutnya, langkah itu dirasa realistis untuk skuad Garuda untuk lebih dekat bermain di Piala Dunia 2026. 3 penyerang lokal timnas Indonesia tampil impresif di pekan kelima dan juga 6 BRI Liga 1 2024-25 membuat kebutuhan akan sosok striker keturunan seperti Oleh Romani mungkin bisa sedikit dikesampingkan. Para juru kedua lokal timnas Indonesia ini kompak mencetak gol setelah FIFA Matchday September 2024. Kembalinya ketajaman mereka bersama klubnya menjadi angin segar untuk pelatih Sinteyong. Pasalnya dalam beberapa laga terakhir, sektor depan skuad Garuda menjadi sorotan karena tampak kesulitan untuk memecahkan kebuntuan. Sinteyong memanggil Hoki Caraka, Ramadan Sananta dan juga Dimas Rajat untuk laga melawan Arab Saudi dan juga Australia pada 6 dan juga 10 September yang lalu. Meskipun kalah saing dengan Rafael Strijk dan juga Ragnar Oratmangun, pemanggilan ketiganya dinilai penting. Ramadan Sananta dan juga kawan-kawan jadi memiliki kesempatan untuk menimba ilmu di bawah pelatih penyerang asal Korea Selatan Yoon Ki-hoon. Tempaan Yoon Ki-hoon yang meski berdurasi singkat, nyatanya langsung terlihat dampak positifnya ketika mereka kembali ke klub masing-masing. Berikut 3 striker lokal timnas Indonesia yang menggila di klub Liga 1.
Yang pertama ada Ramadan Sananta. Ramadan Sananta sempat kesulitan dalam mencetak gol di PRI Liga 1 2024-25 hingga akhirnya berhasil mencetak gol perdananya pada pekan keempat lewat sepakan keras dari tepi kotak penalti untuk merobek gawang Madura United. Gol perdananya itu lahir hanya 3 hari pasca meninggalkan timnas Indonesia usai FIFA Matchday September 2024. Yang kedua ada Hoki Caraka. Hoki Caraka menghadapi tekanan dan juga keraguan akan kualitasnya, namun ia membungkam kritik dengan tampil gemilang, mencetak 2 gol melawan Arema FC di pekan ke-6, dan gol-gol tersebut disambut dengan emosional, menunjukkan rasa lega pemain berusia 20 tahun itu. Yang ketiga atau yang terakhir adalah Dimas Drajat. Dimas Drajat mencetak gol dalam kemenangan 2-0 Persib Bandung atas Persija Jakarta. Sang pemain membayar lunas kepercayaan dari pelatih Bojan Hodak ketika striker utama David Da Silva mengalami cedera. Itu merupakan gol kedua Dimas Drajat di PRI Liga 1 musim ini setelah sebelumnya mencetak gol ketika Persib Bandung ditahan imbang Arema FC dengan skor 1-1 pada 25 Agustus yang lalu. Penyerang Persib Bandung Dimas Drajat merespon pujian dari pelatih khusus striker timnas Indonesia Yum Ki-hun seusai ia membobol gawang Persija Jakarta. Gol yang sukses dicetak oleh Dimas Drajat tersebut ternyata menjadi sorotan. Bahkan gol tersebut berhasil menarik pelatih khusus striker timnas yakni Yum Ki-hun. Yum Ki-hun tak segan memuji penampilan dari penyerang berusia 27 tahun tersebut. Menurutnya, gol yang dicetak oleh Dimas Drajat tersebut bagus. Ia menyebut gol yang bersarang ke gawang Persija Jakarta itu sempurna. Pujian ini dilontarkan kepada Dimas Drajat dalam unggahan terbarunya di Instagram yang menunjukkan selebrasi bersama para pemain Persib usai mencetak gol ke gawang rival tim yakni Persija. Bola kedua yang diikuti dengan tembakan hebat itu sempurna, komentar Yum Ki-hun dalam unggahan Instagram Dimas Drajat. Setelah mendapatkan pujian dari pelatih striker timnas Indonesia, Dimas Drajat pun merespon pujian tersebut. Dimas mengaku bahwa hal itu seperti yang dilatihkan oleh Yum Ki-hun. Hal ini karena memang Yum Ki-hun diboyong oleh Sintayong untuk bisa mempertajam sektor depan timnas Indonesia. Ia diharapkan bisa mencetak predator untuk skuad Garuda. Untuk itu, dalam latihan bersama timnas beberapa waktu yang lalu, Yum Ki-hun pun melatih Dimas Drajat, Hoki Caraka hingga Ramadan Sananta. Seperti yang Anda latih bukan? Respon Dimas Drajat di komentar pelatih khusus striker timnas Indonesia tersebut. Ya, Dimas Drajat akhir-akhir ini memang tampil cukup mengejutkan bersama Persib Bandung. Pemain asal Gresik, Jawa Timur tersebut tercatat mencetak 2 gol dalam 6 laga yang telah dilakoninya bersama Persib di Liga 1. Ia memang baru bergabung dengan Persib musim ini, tetapi Dimas mampu menunjukkan penampilan yang bagus. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.